Selamat pagi teman-teman tani. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana porang hasil cabutan dari hutan ya. Jadi artinya bibit porang ini adalah bibit porang liar ya, yang dicabut di musim sebelumnya. Nah, jadi kelemahan dari bibit cabutan adalah kita akan mendapatkan ini ya teman-teman. Nah, jadi salah satunya ini bentuknya tidak sempurna ya, karena kena oleh alat congkelan itu ya. Nah jadi kalau kita mau cari bibit porang dari alam atau di sekitar hutan ya, nah jadi kita menggunakan congkelan, sehingga pada saat mencongkel ada beberapa porang yang kita ambil itu kena ya umbinya. Nah jadi hasilnya seperti ini. Nah tapi menurut saya ini tidak masalah ya teman-teman, asalkan pada saat pengambilan kita pastikan bahwa calon dari ini ya, calon dari titik tumbuhnya itu tidak terkena dari alat kita untuk mencabutnya ya. Nah ini dia terpotong ini teman-teman. Nah jadi kalau kita lihat di sini, tapi dia tetap mau akan tumbuh ini. Nah, kemudian ini juga, nah ini bekasnya, kalau ini seperti bekas linggis ya teman-teman. Nah jadi karena umbinya besar, kemudian kita tidak memperkirakan bahwa umbinya besar yang kita ambil dari hutan, kemudian akhirnya kena ini coak ini. Nah tapi ini saya rasa ini akan tumbuh maksimal nanti ya, bila perawatannya kita lakukan dengan baik, tentunya dengan pemupukan, kemudian penyemaian yang bagus ya. Nah pada dasarnya porang itu kan umbinya ini adalah cadangan makanannya ya. Nah ketika ini tumbuh, kemudian nanti titik besarnya berada di sini. Nah ini akan jadi cadangan makanannya ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian dari sekian umbi yang saya ambil di hutan ini, nah jadi banyak juga yang bagus ya. Nah jadi ini sebenarnya sudah saya tanam ya di sekitar sana. Nah di sana saya tanam, kemudian karena mau buat kolam, nah jadi umbi-umbi ini saya ambil lagi ya untuk membuat kolam untuk pengairan alpokat ini ya, alpokat ini. Nah ini sudah mulai berbunga alpokatnya. Nah jadi butuh air bila musim panas datang ya, agar bunganya tidak rontok, kemudian alpokatnya bisa berkembang dengan baik atau tumbuh dengan baik. Nah jadi karena tanah ini seperti yang saya bilang sebelumnya, ini adalah tanah tak ada hujan, kemudian sumber airnya tidak ada. Nah jadi sumber airnya berasal dari hutan di bawah sana ya teman-teman. Nah di sana hutannya, nah di sana, nah nanti di hutan itu ada sungai kecil. Bila musim hujan dia dialiri air. Nah pada saat musim hujanlah kesempatan kita nanti untuk sedot air dari bawah ke atas ya, untuk ke kolam tampungan. Nah jadi bila musim panas nanti ada stok air kita ya, bisa untuk tanaman alpokat, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya nanti. Nah sehingga nanti alpokat kalau berbunga atau yang belum berbunga, dia akan tumbuh dengan baik ya, dengan adanya stok air yang kita sediakan di kolam itu. Nah kemudian porang yang ini saya mau tanam di ini ya. Kalau yang di sana itu sudah saya tanami bibit dari kata ya, yang saya beli kalau katanya, karena saya baru
pertama kali mencoba menanam porang kombinasi dengan alpokat di lahan tada hujan dan lahan berbatu. Nah ini dia seperti ini. Nah juga ada juga seperti ini sebesarnya, besar sekali ya. Nah jadi sepertinya itu akan tumbuh lebih dari satu tunas ya. Nah besar sekali, ini pun sudah ada yang coak ini karena bongkarnya kemarin pakai cangkul pas musim panas, nggak kelihatan mana tempat porangnya karena belum sempat dikasih ajir ya. Kalau dikasih ajir enak, kita bisa ngira-ngira di mana porangnya yang sudah kita tanam. Nah jadi tidak sampai coak seperti itu ya, atau luka lah gitu. Nah jadi tapi ini masih tetap mau tumbuh dia. Bahkan di sini, nah ini tempat akar-akarnya sudah mulai kelihatan ya. Nah kemudian ini juga, nah jadi umbi ini sebenarnya saya tidak simpan secara khusus ya, karena kemarin tidak sempat pas dibongkar kemudian dibiarkan gitu aja panas-panasan ya. Nah tapi syukur alhamdulillah masih bisa mau tumbuh. Ini sudah ada bakal calon tunasnya nih. Nah jadi harapannya adalah dari umbi-umbi ini bisa saya ambil nantinya katanya, sehingga rencana saya semua yang ada di sini, nah lahan ini saya akan tanami porang. Nah sementara ini bibit yang saya beli dari kata, nah tidak mencukupi ya teman-teman untuk menanam semua lahan ini. Nah karena kemarin terakhir saya tanya dari tempat saya beli pertama di awal musim panas ya. Nah jadi informasinya bibitnya sudah habis stoknya. Nah jadi saya terpaksa harus menunggu setelah ini berbuah atau menghasilkan kata, nanti saya akan lanjut tanam ke sini. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian ada beberapa teman ya yang bertanya, nah apakah kalau umbi porang itu kita belah bisa tumbuh lagi? Nah jawabannya adalah kemungkinan bisa ya, asal dia di tempat yang tepat ya penyimpanannya. Nah contohnya seperti ini kena cangkul ini. Nah jadi titik tumbuh seperti ini, nah dia kena potong di sini sehingga tidak ada lagi tempat tumbuhnya. Nah jadi karena tidak ada titik tumbuhnya di sini, maka dia tumbuhnya di sini ya teman-teman. Nah kebetulan ini saya coba tetap simpan, apakah ini benar ya bisa tumbuh di sisi yang lain. Nah jadi ini jawabannya adalah kemungkinan bisa ya. Nah jadi asalkan tempat penyimpanannya yang kering ya. Nah kalau basah otomatis ini porangnya cepat busuk. Nah ini dia tumbuh. Nah malah akarnya mulai tumbuh di sini nih. Nah ini calon ininya ya, calon batangnya nih. Nah daunnya akan keluar dari sini. Nah sebenarnya di sini nih tempat titik tumbuhnya awalnya, tapi karena dia kena cangkul, nah pada saat dibongkar akhirnya dibaliknya. Nah jadi gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman punya porang yang kebetulan dia tempat tumbuhnya itu misalnya kena cangkul atau dia sudah rusak, masih bisa disimpan ya teman-teman, asal yaitu tadi tempat penyimpanannya sesuai dengan ini ya, memang tempatnya porang yang cocok lah, tempat porang tidak terlalu lembab, tidak juga terlalu kering ya. Nah jadi suhu ruangan gitu. Nah, tidak juga ini ya, tidak boleh juga terlalu ditutup kalau porang ini. Nah pengalaman saya kalau porang itu ditutup
apalagi dia baru diambil dari lahan, kemudian kita mau simpan tutup. Nah jadi kulit-kulitnya ini jadi membusuk, dia terkelupas dulu, kemudian ada kayak jamur putih gitu, akhirnya dia membusuk. Nah sebaiknya, saran saya kalau porang itu lebih baik digeletakin ya, memang di tempat kering, kemudian hindari dari lantai kalau bisa. Nah lebih baik di atas wadah ya, baik itu misalnya kalau teman-teman petani porang yang lain menggunakan kawat ayakan ya, itu bagus juga. Tapi kalau tidak ada kawat ayakan, bisa di atas karung pun masih bisa. Nah ini pun saya taruh sebenarnya di atas karung ya, ini tidak saya bawa pulang, kemudian saya taruh di lahan tapi di tempat yang kering. Nah jadi seperti itu, tidak kena hujan ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Nah jadi kalau ada komentar kemudian saran terkait dengan penanaman porang, nah saya juga bersih belajar ya, silahkan ditulis di kolom komentar ya.